Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Semenjak kita bangun dari tidur sampailah saat ini kita dalam lindungan Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih dapat kita meringankan langkah, mengayunkan kaki untuk ke masjid ini sebelum suatu saat nanti jasad kita digotong dibawa untuk disolatkan ke masjid ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah masih mampu kita untuk solat di belakang imam sebelum suatu saat nanti jasad kita disolatkan di depan imam. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaih. Harap kita kepada Allah, kita yang berhadir segenap kaum muslimin akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, pada malam hari ini mungkin penutup, mungkin masakan ya, sementara pengajian kita datang bulan suci Ramadan. Kita alangkah baiknya kita buka apa faidah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju ke Masjidil Aqsa. Ayatnya surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Terjemahannya lebih kurang, Subhanallazi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan, bi'abdihi, seorang hambanya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa Palestina, allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dan kami tidak tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah tu maha mendengar lagi maha melihat. Itulah dalil Isra Rasul. Kalau dalil Mi'raj Rasul dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sampailah pada kalimat 'inda sidratil muntaha. Itu dalil argumentasi tentang Mi'raj. Nah, coba ayat ini kita kupas nih Bapak dan Ibu. Subhana, maha suci Allah. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an nih, jarang kali Allah kalamnya itu diawali dengan kalimat tasbih, subhana, atau kalimat tabarak. Kalau tabarakallazi itulah dalam juz 29, tabarakallazi biyadihil mulk. Kalau subhana dalam surah Al-Isra. Kalau kita buka surah Ali Imran, pangkalnya alif lam mim. Buka surah Ali Imran, alif lam ra. Buka juz 30, amma yatasaalun. Tapi dalam surah Al-Isra ini tuan-tuan sekalian, jarang Allah menggunakan kata subhana. Maksudnya maya Ustaz. Maksudnya inilah dia. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Makkah, dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, sampai ke Sidratil Muntaha lailan, pada malam hari.
itu tidak bisa ditangkap logika, Pak. Tak bisa ditangkap logika. Makanya di kata-kata awalnya nih, subhana, maha suci Allah, tidak bisa diakal-akali. Dalam Islam nih Bu, hukum nih ada yang bisa masuk akal, ada yang tak masuk akal. Contoh yang tak masuk akal, kita dijilat anjing, kita babi segala macam lah, lalu disamak. Alat penyamak ini kan 6 kali dengan air bersih, 1 kali dengan air yang bercampur dengan tanah, air lumpur. Inilah cara menyucinya. Kan tak masuk akal awak. Seharusnya menyamak ini kalau dijilat anjing kita, deterjen lah melibasnya, menyapunya. Mengapa dengan lumpur? Nah, ini kan dia tak masuk akal kita. Contoh yang kedua, mengapa subuh tu 2 rakaat, mengapa zuhur tu 4? Kalau akal bercakap, hendaknya dibalik. Subuh tu kita baru bangun tidur, kita mandi, segar bugar badan, sehat badan, hendaknya 4 rakaat. Kata akal. Subuh 4, zuhur hendaknya 2. Kenapa awak baru bekerja, capek, panas, terik matahari? Cocoknya zuhur ni 2 rakaat. Mengapa 4? Jadi bapak dan ibu itu tak bisa ditangkap logika, tak bisa diakali. Nah, jadi masalah Isra dan Mi'raj ni katanya subhana. Asra, Nabi Muhammad tu diperjalankan, bukan dia berjalan. Kalau datanglah orang kaya ke Masjid Sa'adah nih Bu, habis sembahyang Isya nanti, parkirkannya lah para wisata 2 biji atau 3 biji. Yuk Bu, Pak, kemana kita? Nginap kita malam ni di Danau Toba. Dah kusiapkan hotel di sana, lengkap dengan makan malam, sarapan pagi. Datang kata kita yang tak berduit, aku tidaklah aku ikut. Kenapa wak tak ikut? Tak ada yang tak kubuatkan. Orang yang kaya tadi bercakap, saya bukan minta duit, ayo saya nanggung semua. Itu kan katakan kita diperjalankan. Kalau sudah diperjalankan, jawabnya apa? Kun fayakun, jadi terjadilah itu. Nah, ini satu-satu kalimat kita buka. Bi'abdihi, hambanya. Mengapa Allah tidak sebut subhanallazi asra binabiyyin atau subhanallazi asra birasulin atau subhanallazi asra bi Muhammadin atau subhanallazi asra bi khalqihi? Maha suci Allah yang memperjalankan makhluknya. Tapi Allah buat bi'abdihi, hambanya. Baru kita kaji mana tinggi makhluk dengan hamba. Saya kasih contoh. Kita yang laki-laki nih, yang hobi dengan bola, nanti malam misalnya bapak tuan-tuan sekalian, adalah tanding bola kesebelasan favorit kita. Kita katakanlah misalnya Barcelona. Jam berapa main? Jam 2. Kita pun habis sholat isya kita tidur. Kenapa? Kita nak bangkit bangun jam 2 malam nak nonton sepak bola tadi. Kita setel alarm. Jam 2 bangkit, buka TV, cuci mata. 15 menit permainan bola, datanglah ngantuk kita, terkuap-kuap. Wah, awak sergahi TV itu. Pertanyaan kita, bapak yang hobi kali nonton bola Barcelona kesebelasan favorit dia itu tadi, apakah dia matikan TV atau dia membuat kopi? Ini tidak menerjemahkan abdun dengan hamba nih Pak. Mana? Maaf bapak dan ibu, dipanggil kadang ustaz cerita Isra Mi'raj, bukannya yang dibukanya basahkan, diceritakannya pagar laut.
Bukan hak kita cerita pagar laut. Ini orang yang tertentu, bapak dan ibu. Coba kita buka nih. Kalau menurut saya, uak tuh, bapak tuh carinya kopi, buatnya kopi. Bukan dimatikannya TV, buatnya kopi. Carinya cemilan. Demi apa? Kesebelasan dia yang main Barcelona. Kemudian malam berikutnya Pak, malam nisfu Sa'ban, malam isuk misalnya, disetelnya juga alarmnya. Aku nak tahajud baca Quran. Tahajud baru satu ain dia baca Quran, terkuap-kuaplah dia, ngantuk. Pertanyaannya, waktu mengucapkan sadaqallah apa membuat kopi dia? Mungkin sadaqallah lah, mungkin kan? Inilah pertanyaannya. Makhluk apa hamba kita? Saya bilang kan itu baru makhluk kita Pak. Kita baru makhluk, belum hamba lagi. Ketika nonton TV buat kopi kita Pak. Ketika kita beramal ibadah, kita sadaqallah, kita mematikan longkontan. Quran tadi kita tutup. Nah, ini merupakan kita baru hamba. Maaf, makhluk, belum hamba lagi. Maka di sini bi'abdihi, hambanya. Dah, ini untuk kami Bu, laki-laki. Untuk ibu, minggu akan datang, hendaklah undangan ke Bedagai, ke Sergi, tak mana-mana lah tempat saudara. Habis zuhur janji tak berangkat, mulailah bukanya lemari. Terduduk di lemari, cari pakaian, kostum yang cocok, gaun yang paling cocok. Masukkan, serelungkan, buka. Tak matching, ni tak matching, jilbabnya tak cocok, buka. Entah berkali-kali pasang, buka, pasang, buka. Supaya apa? Cocok, serasi dengan badan kita, dengan jilbab, dengan tas, segala macam hantu belau lah. Ketika subuh Jumat atau nak berangkat dia ke masjid, dia buka lemari, banyak telekung warna-warni. Apakah begitu juga dia buat masuk telekung tadi Bu? Saya tidak. Apa yang dapatkan, yang pakai serlungkannya, dia pun hambus ke masjid. Pertanyaan, hamba apa makhluk kita? Nah, jawab aja lah masing-masing. Nah, inilah dia, ini terjemahan hamba nih Pak. Dua contoh. Hari Jumat ini nisfu Sa'ban, sebelum Jumat itu dia berangkat ke MB atau ke supermarket Alfamart, tahap nak belanja dia. Uak tu bawa duit limpul, apa bawa goceng dia duit? Limpul. Udah jam 12 berangkat dia ke Saadah, ndak sholat Jumat. Bawa duit limpul apa goceng? Goceng. Hamba apa? Makhluk kita. Ini terjemahannya nih Pak. Mana tinggi makhluk dengan, berarti kita belum hamba Pak, baru simpatisan hamba kita. Makhluk lagi kita nih. Ini bi'abdihi. Laila, pada suatu malam. Mengapa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak siang? Malam tu nilainya bapak dan ibu hebat daripada siang. Ya, minta kepada Allah, malam dikabulkan Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Sepertiga malam, bukan sepertiga siang. Maaf, ampun cakap saya nih Bu, kita nih duduk dapat di Masjid Saadah nih akibat perbuatan mak ayah awak malam-malam lah. Ini maaf lah cakap saya nih, kan dia masakan kan. Nah, ini hebatnya malam, maka dinaikkan malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima hadiah dari Allah Ta'ala, sholat 50 waktu, turun sampai ke langit ke-7, ke langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang kau dapat? Sholat ya Musa. Berapa banyak jumlah? Limpul. Tak sanggup umatmu ya Muhammad, tak sanggup umatmu ya Muhammad.
minta lagi sama Allah Rabbul Jalil, kurangi, minta di-spend. Berangkat lagi Nabi Muhammad SAW, dapat kurang 5 jadi 45. Berapa lagi tinggal ya Muhammad? 45. Naik lagi minta, begitulah ulang alik sampai 9 kali. 9 kali 5 45, tinggal 5 waktu. Nah, yang 5 waktu tu bapak dan ibu, apa kata Nabi Musa? Minta ya Muhammad, kurangi lagi. Malu aku, kata Rasul. Apa makna filosofis sekalian? Secara derajat martabat tinggi tingkat Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Nabi Musa kalamullah, Nabi Muhammad Habibullah, tapi dia hendak menurut cakap bawahannya. Paham maksudnya kan? Ya Muhammad naik, kata Nabi Musa. Naik Nabi Muhammad, naik sampai 9 kali. Artinya apa? Setinggi apapun hebat Nabi Muhammad, namun hendak dia mendengar cakap bawahannya. Kita ni beginilah Pak. Jangan mentang-mentang dah hebat kali awak yang megang semuanya. Maya cakap pula kalau AA, kalau BB. Nih peristiwa Isra Mi'raj sekalian. Nah, ini saya saya buka semua nih Bapak, tak cukup waktu kita. Apa tadi? Solat. Ketika Nabi Muhammad SAW melayat ke dalam alam neraka, Nabi Muhammad banyak jumpa mayoritas penduduk api neraka sana nun adalah penghuninya orang miskin, kata Rasul. Ketika sampai di muka bumi, dikumpulkannya para sahabatnya, penduduk orang api neraka sana nun banyak orang miskin. Pucat sahabat. Akulah nih, pikir sahabat yang tak ada hartanya bu. Pucat sahabat tadi karena orang miskin. Datang sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, miskin harta ya Rasul? Tidak, kata Rasul. Barulah merah lagi muka sahabat tadi. Miskin ilmu. Ini bapak dan ibu, orang penduduk api neraka sana nun, kata Rasul, mayoritas adalah miskin ilmu. Mana miskin ilmu tu? Ini nak kita kupas. Ini cerita dalam ngaji fikih. Maaf bu, di rumah kita kencinglah anak atau cucu, raya kencing tadi, sambil ngepet, inilah kencing, ngerak, macam-macam lah cakap, namanya cakap dengan panjang, cakap ngepet nih. Mak ni tadi ambilnya kain pel, ambilnya timba. Dalam timba tu ada air lebih kurang taruhlah 4 liter air tadi, masukkannya lah penyuci lantai, super pel, pewangi, tak segala macam antu belau lah. Dekatinya lah kencing anaknya tadi, masukkan ya kain pel, rap, tonyohkan ya lah kencing anak tadi, dah cantik. Lanjutkan ya lagi, masukkan ya lagi, rap, masuk, pul satu rumah nyuci ngepel kencing tadi. Tengoknya ke kamar tidur, kamar tidur kuno pun pesing kali baunya, masukkannya juga lah itu lagi, map, hidupkan kipas, kering bu. Wah cantik lah, clean. Besok pagi pulang laki, dia pun mandi nak sampai maghrib, tak sempat ke masjid. Mandi, ambilnya wudu di kamar mandi, tanpa pakai alas kaki, tanpa berselop, ditapakinya lah kaki yang basah tadi di lantai yang di pel bini tadi siang. Sampailah ke sajadah, dia pun duduk tegak, usalli fardal maghrib salat rakaat, Allahu akbar. Malam nisfu Sa'ban ni baca Yasin aku saniku.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai salamun qawlan mir rabbir rahim. Allahu akbar. Ruku, sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua disambungnya, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bla bla bla. Apa ayat tadi bacanya? Salam dia kanan kiri. Gelak malaikat. Kau pikir aku catat, aku terima sembahyang kau ni? Tidak nih, kata malaikat. Kenapa? Mutanajis semua rumah tu, Bu. Benajis lantainya tu semuanya. Akibat apa? Menyuci kencing anak tadi, habis satu rumah tu kena semuanya. Paham ibu kan? Akibat apa? Akibat miskin ilmu. Orang sembahyang tunggak tanggi, dia lekuk waktu ni, hitam keningnya bapak sekalian, tapi mardut amal ibadah semua. Akibat apa? Miskin ilmu. Waktu dia umul hisab, Ted, masuk neraka kau Ted, kata malaikat. Jebur dalam neraka. Datang si Butet, malaikat, jangan aku aja, Bang Ucok panggil juga, Bang Ucok. Yakiku panggil. Kenapa? Karena ia lakiku. Mengapa ia tak ngajari aku? Cok, keneng kata si malaikat. Jebur dalam api neraka. Kabeh kata orang Jawa, Bu. Habis semuanya. Datang laki dan abu cakap, ya aku mana tahu ya malaikat. Malamnya ada pengajian di Masjid Saadah. Ada ustaz di Zion. Iya, tak pernah pula buka ustaz kajinya macam gian. Habis ustaz penjebuk juga semuanya. Nih, Bu. Maaf cakap saya nih Bapak dan Ibu. Kita transparan aja. Pernah dibuka ustaz Isra Mi'raj kaji macam begini? Banyak dana terbuang Bapak dan Ibu. Apa hasil? Coba kita tinjau nih Bapak dan Ibu. Secara akademis kita tinjau macam ini. Ada tidak hasil kita macam gitu? Makanya Bapak dari malam simpang kantor buat Isra Mi'raj Al-Ikhlas, buatnya macam ini. Ini saya buka Bapak dan Ibu. Apa kata orang? Ini baru Isra Mi'raj, kata wak-wak tu. Kenapa? Ada penghasilan yang dibawa pulang. Miskin ilmu. Apalagi contoh miskin ilmu Bapak sekalian? Cucinya lah pakaian. Ini maaf ya, ibu-ibu aja kena dulu, Bu. Tak apa-apa lah, Bu ya. Kita ngaji. Masuk mesin cuci. Dari pakaian yang sekecil-kecilnya, ini maaf lah, dari kolor anak sampai kolor laki. Masuk ngapung dimasuk dalam pengiringan. Kering di atas sampaian tuh. Itulah sajadah di dalam, situ jugalah telekung, situlah gamis laki, situlah sal laki, mutanajis semuanya. Apa sebab? Karena tidak dijirusnya tadi mardud amal ibadah. Di mana mardudnya? Buka fikih, syarat sah solat, suci tempat pakaian daripada najis. Habis. Nih sekalian, hikmah Isra Mi'raj. Dah, ini dekat motong, Bu. Dekat motong puasa. Orang jauh, orang Aceh bilang megang apa punggah? Megang. Kalau raya, salah. Munggah apa ya? Kalau orang Aceh, Bu, ada bahasanya nih. Megang ya. Kalau orang mempuasa ini megang Pak ya. Megang. Kalau rayam bantai. Itu orang Aceh, Bu. Kan arti megang itu apa? Tak lama kita makan daging tadi,
Karena hari motong kan esok pagi dah puasa, jadi megang aja. Tapi kalau raya hantamlah, hendak 5 kilo bantai lah, bantai. Karena kita raya. Nah, kira-kira hendak 10 hari lagi, yuk kita beli ikan tongkol yuk kemana? Nun pajak pagi Labuan sana. Beli ikan tongkol bu. Kenapa? Hendak kali ya kau makan gulai putih. Kari ini gulai putih apa namanya? Rendang putih, rendang putih, tongkol. Belilah bu ikan tongkol. Ikan tongkol tadi kan terkenal banyak darahnya. Kan banyak darah ikan tongkol tuh pak. Rap, sekali aja cucinya bu, rap dijirus hingga merah lagi air ikan tongkol tadi. Udah, plop masukkannya. Di rendangnya dah dimasak putih segala macam lah. Enak kali masakan mak kalian dia, main adalah sedap, darah melulu dimakan. Bu, cuman inilah deh. Makanya kuncinya apa? Itu tadilah kata Rasul. Banyak penghuni api neraka sana nun akibat bukan miskin harta, tapi miskin ilmu. Dah. Bagaimana caranya Ustaz? Ini tadi kan ibaratkan dokter baru saya diagnosa penyakitnya, resep belum ada. Contoh, bagaimana mengepel kencing di lantai. Kalau orang tua dulu belantai basahan kan, macam rumah mendiang basahkan, cucuran yang macam gitu. Makanya mendiang ayah saya itu bu, tak baginya apa? Tak baginya nurunkan rumah tuh. Pernah saya dulu, ya kita turunkan aja rumah, tidak, rumah ini jangan turunkan katanya. Apa pikir ngapa dia nggak? Rupanya anak cucunya esok kalau kencing sedap apa bu? Ketika dia meninggal pun sedap kami mandikannya. Nah, cara menyuci kencing di lantai tadi bu ada 2 cara. Satu, biarkan kencing itu kering. Biarkan dia kering. Ini cara pertama, biarkan dia kering. Itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Apa hukmiyah? Benda kencing tadi tak ada, najis tadi tak ada, tapi hukum najisnya itu ada. Paham ibu sekalian kan? Caranya bagaimana? Ambil kain pel. Pakai apa tadi? Pakai apa? Super pel. Ibu gonyohkanlah tempat kencing tadi, tandai dia rap. Udah, ambil baju anak bekas yang tak pakai lagi tapi bersih, lapkan dia bu. Kain pel yang pertama nih tadi ibu bawa ke kamar mandi. Paham kira? Dicuci, dibersih, dijirus dia begini. Baru ibu masukkan lagi ke dalam ember yang ibu bawa tadi, baru ibu lanjutkan ke sana kemari. Bersihlah dia, itu cara yang pertama. Begitu juga bapak dan ibu. Ini maaf, karena kajian ini termasuklah masjid pak, marbot masjid kan banyak kayak cecak basahan. Tidak bisa digini aja basahan, tak bisa. Jadi bagaimana? Siapkan seroan, siapkan sekrap apa namanya, atau sapu kecil. Masukkan dia, tap. Walaupun dimaafkan najisnya, tap. Udah semua, barulah dipel dia bu, dipel lantai masjid nih. Otomatis tidaklah dia muta najis. Maka saya alhamdulillah nih, muka ini ada apa namanya, tong. Ini supaya apa? Bersih kaki-kaki kita bapak dan ibu. Saya mohon maaf bapak sekalian, ada masjid sholat saya katakan aja lah di masjid Simpang Dobi sana pak, masuk ke dalam, muka nun pak dibuatnya kolam, ada 2x2 basahan, sejengkal dalamnya, dibuatnya pet, ngisi air tadi. Air itu kan tidak mengalir, kan di situ aja dia putar-putar, air tidak sampai 2 kulah. Asal siapa tidak masuk masjid, masuk ke kolam tadi, berkincah kaki, rap.
Kaki awak ni belum tentu bersih tadi di rumah. Segala macam yang kita pijak. Masuk lagi, masuk, ditapaknya lah lantai masjid, dipijaknya ni lah karpet ni ibu, habis mutanajis semuanya. Mutanajis semuanya bapak dan ibu. Makanya di Masjid Jami' Belawan, coba ibu bapak ibu kelih, itu dia tidak macam gitu. Saya bilang sama, karena saya hari Minggu subuh ngajar saya di situ, saya panggil Haji Irfan, Pak Haji, saya bilang, ini begini kita buat. Cuman Ustaz katanya, kita buat apa? Saya bilang apa namanya, selang. Kita buat selang dibocok-bocok macam orang buat suling. Masukkan air, berjalan dia macam gini pak, berjalan di air tuh, langsung ke paket sana dia berjalan. Air itu mengalir. Jadi bagaimanapun jemaah ini datang, kaki itu bersih. Makanya bapak dan ibu, kalau kita kaji-kaji di masjid di Aceh, setiap pintu masuk itu begitulah dibuatnya, macam Saadah nih, ada timba, ada apa, supaya apa? Menjaga kebersihan kita. Jadi ibu di rumah, ceritanya apapun ceritanya, berselop, bersendal, balas kaki lah ibu kita pak, mengambil uduk di rumah tuh, baru kita sampai kita pijak apa kita ini, apa namanya, sajadah kita ini. Walaupun aku tak ada anak kecil, walaupun tak steril tuh bapak sekalian, tak steril. Dah, ini cerita bapak dan ibu. Baru sebenarnya banyak kali nak saya sampaikan nih, waktu kita singkat. Malam ni malam 14 Sa'ban, malam esok, malam Jumat 15 Sa'ban. Namanya apa Ustaz? Nisfu Sa'ban. Apa yang tak dibuat? Apa yang tak dibuat? Satu bapak dan ibu, mumpung kita ni berada di bulan Sya'ban, satu amalan, baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Takbiran raya tu pak, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baca dalam bulan Sa'ban 15 hari lagi nih bapak dan ibu. Apa dalam kitab itu dikatakan, apabila seorang membaca itu di bulan Sa'ban, Allah beri pahala sama dia dengan beribadah selama 1000 tahun. 1000 tahun kita beribadah bapak dan ibu, padahal umur kita pun tak sampai segitu. 1000 tahun. Nah, kemudian siapa yang membaca itu pada bulan Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin sampai habis wala karihal kafirun, Allah ampunkan dosanya sebanyak 1000 dosa. Dosa kepada Allah lah. Yang ketiga, siapa yang membaca la ilaha illallah sampai habis itu tadi, nanti bangkit daripada alam kubur menuju padang mahsyar, wajahnya bagaikan bulan purnama. Ini amalan bulan Sya'ban nih pak. Tolong baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tuh, malam nisfu Sa'ban sudah lazim bagi orang alim, habis sembahyang maghrib malam esok, amalkan baca surah Yasin 3 kali. Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Yasin yang pertama pasang niat, ya Allah kuatkan imanku, ya Allah kuatkan imanku, hidup dan matikan aku dalam beriman. Itu Yasin pertama. Yasin yang kedua pasang niat, ya Allah berkat aku baca Yasin ni murah dan mudahkan rezekiku, ya Allah murah dan mudahkan rezekiku. Jadi puasa ni tidak payah kali mikirkan kita untuk bukaan bu. Jam 3 bu, ibu pegang kepala ibu, mayalah ndak dimasak,
cabai apa tak ada. Mak sedap juga nih Pak macam gini Pak. Apa yang tak dimasak? Bawang pun tak ada. Minta kita nisfu Sa'ban nih, ya Allah murah dan mudahkan rezekiku. Baca Yasin. Yasin yang ketiga, berkat aku baca Yasin ya Allah berkahi umurku, berkahi. Jangan panjang. Kalau panjang sampai lantuk tak mati-mati awak ngeyah kali. Kan benci anak, berkahi umurku ya Allah. Berkahi umurku. Nah, baca Yasin. Dah. Amalannya 2 dah. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah malam esok. Jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Ya, orang wayah kali ini 1000 rakaat, 5 rakaat katanya bacakan. Usah. Sholat isya kita berjamaah, sholat subuh kita berjamaah. Kata Rasul, siapa sholat isya berjamaah setengah malam dihitung Allah beribadah. Siapa sholat subuh berjamaah 1 malam dihitung ibadah. Berapa udah? 3, 4. Tolong, dalam kitab An-Nur saya baca, ada saat dan waktunya roh-roh orang yang berpulang ke rahmatullah datang mendatangi ahlinya. Mendatangi ahlinya, bukan jasadnya, rohnya datang. Allah izinkan beri dispensasi malam tu. Apa kata orang tu? Tarhamu alaina bisadaqah. Kasihan kalian kepada kami, bersedekah kalian sama kami. Bubuk kacang hijau Ustaz? Tidak. Bandrek? Tidak. Mie satar? Tidak juga. Kenapa? Dia tak bisa makan itu lagi, bukan alamnya lagi. Buat bubuk kacang hijau malam esok, buat bandrek, bawa kemari. Pahalanya ya Allah ku hadiahkan untuk mendiang ayahku ya Allah. Pahala sedekahku ni untuk mendiang makku. Pahala sedekahku ni untuk mendiang lakiku, untuk mendiang anakku. Apabila kita buat macam begitu teman-teman sekalian, farhan masruran katanya, pulanglah dia dalam keadaan sukacita, senang kali dia. Tapi apabila dia datang hampa wa aisan minhum, pulang dia dalam keadaan putus asa dan duka cita. Kapan? Malam esok, malam nisfu Sa'ban. Nah, buat, jangan tunggu sedap, apa adanya. Apa adanya? Ustaz, cuman teh manis yang ada sama kami. Ibu bawa dalam ceret teh manis tu nanti, bagi orang minum. Habis tu Bu, tak ada yang tak habis. Kurang pun lagi mungkin. Tapi janganlah manis-manis jambu, manis-manis. Buat teh manis orang bagan lah. Ibu tahu teh manis orang bagan? Cukup kelat dengan apa ya? Apa namanya? Manis. Saya waktu dinas Kuah Belawan dulu, asal nikah di Bagan, wajib minum teh Bagan awak dulu. Oh, berkeringat basahan. Ya, berkeringat awak. Itu teh orang Bagan, bersedekah yang sedap-sedap pula kan. Nah, udah. Kemudian sekalian, udah masuk Isya belum? Ibu, bapak pasang niat nisfu Sa'ban. Bagi kaum ibu, jangan niatkan nisfu Sa'ban, niatkan mengqadha puasa. Karena dalam kitab Sabilal Muhtadin, tidak boleh kita mengerjakan yang sunat selagi yang wajib itu bergentayangan. Jadi apa niatnya? Sengaja aku mengqadha puasa Ramadan karena Allah. Ibu kerjakan puasa, qadha ibu dapat, nispunya pun terikut, asal jangan tasrikun niat. Apa tasrikun niat? Digabung niat, sengaja aku mengqadha puasa Ramadan, tambah lagi nisfu Sa'ban karena Allah. Apa kata malaikat? Congok nih kata malaikat, qadha aja. Nah, puasa sunat pada hari Jumat semata wayang makruh. Makruh karena hari Jumat itu hari raya umat Islam dalam seminggu. Supaya jangan hilang, supaya hilang makruhnya, sok pagi mulai hari Kamis, sok pagi mulai. Nah, ya sekalian, nah, tak salah kita buat bukaan di masjid ni. Kenapa rupanya? BMM bawa masing-masing, biar syiar kita ni apa sekalian. Tanya tuh Pak Jul tuh Pak, Masjid Waladun Soleh Tangkahan tuh begitu saya buat. Begitu saya buat.
Malam isu udah ada yang mencater, Ustaz kami sekian bungkus nasi Ustaz katanya. Nah, apa? Itulah dia minat apa kita. Jadi syiar kita hebat, syiar kita hebat sekalian. Terus sekalian nyalah dulu ya kaji kita. Isya pun sudah masuk. Saya rasa tak silap saya ini mungkin penutup nih, habis mungkin ya. Nah, malam ini supaya jangan timbul fitnah. Siapa ada mengapai sian, ada apa saya apa namanya nelpon mana Ustaz subuh, saya bilang tak ada lagi, saya tunggu-tunggu tak ada respon, saya bilang. Jadi habis lagi tolong orang semua Bu. Nah, jadi jangan dikatakan nanti misal Allah Ustaz Samsul tak ada, enggak bagi subuh, bukan habis sudah Bu, habis apanya. Jadi inilah dia mungkin sementara menutup sementara Ramadan datang. Doa kita Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, Allah sehatkan badan kita sampai Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan وحسن مقاصدنا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.